Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Gimana nih teman-teman menunggu detik-detik pengumuman kelulusan TKD? Nah, sembari kita menunggu pengumuman kelulusan TKD, nggak ada salahnya ya kita sembari prepare well. Kita siap-siap untuk menyambut tes selanjutnya, itu tes bahasa Inggris. Nah, ada beberapa tes bahasa Inggris ya. Umumnya tesnya itu berupa structure dan reading. Di structure biasanya bentuknya adalah cloze test sama error recognition. Tapi sudah saya katakan berkali-kali bahwa apapun bentuknya, baik itu error recognition maupun cloze test, sebenarnya yang harus kita pahami bahwa itu adalah structure dalam bahasa Inggris. Dan saya sudah upload beberapa video tentang error recognition, dan insya Allah di kedepannya juga saya akan membahas lengkap tentang structure. Tapi di video kali ini kita akan membahas beberapa soal berkaitan dengan structure. Bentuknya tidak cloze test ataupun error recognition seperti yang seperti yang video sebelumnya, tapi semoga ini adalah modal awal teman-teman mengerjakan soal nanti ya. Yuk langsung saja ya. Seperti biasa saya akan memberikan waktu 5 detik kepada teman-teman untuk mengerjakan soal. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Psychologists believe that incentives blank 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 to increase our productivity. A. Make us want. B. Make us to want. C. Making us want. D. Makes us wanting. Soal nomor 2, ini too much water makes plants turning brown on the edge of their leaves. A. To. B. Mix. C. Turning. D. There. Oke, soal nomor 1 kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini ngomongin psikologis tuh believe bahwa insentif itu dapat meningkatkan produktivitas kita. Oke. Ini lagi ngomongin apa nih? Lagi-lagi teman-teman saya ingatkan bahwa sebagian besar bahasa Inggris itu berpacu kepada tenses. Jadi tenses itu sebenarnya benar-benar modal awal yang besar untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Nah, di video series TBI, series tes bahasa Inggris BUMN ini, saya sudah membuat video tentang tenses yang insya Allah sangat mudah dipahami bagi teman-teman, jadi nggak perlu berpikir pusing tentang tenses. Nah, kalau teman-teman belum nonton, boleh ya ditonton di video itu ya. Boleh di scroll atau teman-teman boleh buka profil YouTube ini, kemudian cari bagian playlist. Nah, di situ ada playlist tes bahasa Inggris BUMN. Yuk kita langsung ya ngebahas ya. Nah, ini kita ngomongin apa nih di sini? Ada nggak kalimat masa lalu? Nggak ada. Kalimat masa depan nggak ada. Jadi ini hanya menceritakan tentang fakta aja. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang sudah lampau, nggak ada sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Ya sudah, berarti pakai tensesnya yang biasa-biasa aja. Bahwa insentif dapat membuat, make us want. Nggak ada yang gimana-gimana. Jadi nggak perlu pakai making atau wanting. Nah, itu sudut pandang yang pertama. Ya, sudut pandang yang kedua ada yang namanya causative make dalam peraturan bahasa Inggris. Make itu bisa digunakan untuk causative, dan causative make itu digunakan untuk ketika seseorang nggak melakukan suatu pekerjaan secara langsung ya, tapi membuat sesuatu itu melakukan pekerjaan tersebut gitu. Bingung ya? Jadi contohnya gini. Her mother made her take her medicine. Jadi ibunya itu minta si perempuan itu untuk ngambil obat-obatannya. Jadi yang ngambil obat-obatannya siapa? Yang ngambil obat-obatannya itu ya si perempuan itu, si anak perempuan itu. Yang nyuruh siapa? Ibunya gitu. Jadi secara nggak langsung ibunya itu membuat perempuan itu melakukan sesuatu pekerjaan gitu. Jadi saya ulangi ya, bahwa causative make itu digunakan untuk agar seseorang itu melakukan suatu pekerjaan itu nggak secara langsung, tapi dengan membuat sesuatu yang lain itu bekerja. Kayak gitu, kayak ya tadi ibunya mau ngambil obat tapi dengan cara minta anaknya yang ngambil obat gitu. Sama kayak di soal ini, bahwa
secara nggak langsung bahwa si insentif itu bisa meningkatkan produktivitas kerja gitu. Tapi yang percaya adalah psikologisnya. Itu sudut pandang kedua. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita bisa pakai dasar tenses, bisa juga pakai dasar causative make. Nah, dua-duanya make sense nih. Oke, soal kedua ini error recognition. Too much water makes plants turning brown on the edge of their leaves. Ya, ini error recognition. Jadi kita diminta untuk mencari mana yang nggak harusnya ada di kalimat tersebut, atau kata tersebut merupakan kata dengan struktur yang salah ya. Nah, masih lanjut dengan causative make tadi, peraturan bahwa causative make itu setelah make someone atau make something, selanjutnya harus dengan verb 1, nggak ada verb yang lainnya. Oke, kita lihat di sini ada makes nih. Oke, makes ya. Kan tadi rumusnya make ini bisa make made gitu, atau make kemudian make something ya, atau make someone, ini harus plus verb 1. Oke, di sini ada makes. Plants ini sebagai something ya. Harusnya ditambah dengan verb 1. Oke, verb 1 harusnya turn. Oke. Kalau dikaji satu-satu apakah to dan there ini benar? Jadi ngomongin too much ya, banyak banget, kebanyakan air itu akan membuat plants turning brown, kecoklatan ya. Daun mereka itu akan kecoklatan gitu intinya. Si there ini ngomongin siapa? Ngomongin plants-nya. Kan ini S nih. Jadi tanaman-tanaman gitu. Jadi ya ininya there gitu. Jadi yang salah adalah turning, harusnya adalah turn gitu. Yuk soal selanjutnya. Ini tadi ya penjelasan causative make-nya. Nanti semoga filenya bisa saya share ya. Soal selanjutnya, lobbyists who represent special interest groups get blank 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 that benefits their groups. A. Congress to pass the legislation. B. Congress passed the legislation. C. The legislation to pass by Congress. D. The legislation that Congress passing. In order to receive full reimbursement for a jewelry that might be stolen, the owner must get all pieces appraised. Oke, kembali ke soal nomor 3 tadi. Ya, ini ada yang namanya causative get. Get ini sama dengan make tadi. Peraturannya, pengertiannya, dia meminta seseorang melakukan suatu pekerjaan, tetapi orang tersebut tidak melakukannya secara langsung. Nah, get ini aturannya adalah, ya kalau get-nya ditambah dengan something, dia plusnya plus verb 3. Kalau get-nya di plus someone, dia plus to verb 1. Oke. Kita lihat Congress ini merupakan someone atau something. Ya, Congress ini merupakan kata someone ya. Karena Congress ini adalah maksudnya para peserta Congress gitu. Pihak-pihak yang punya kepentingan di Congress itu. Congress, kemudian tadi gets ya, get, kemudian Congress, to verb 1. Oke, jadi satu ada punya kemungkinan jawaban benar nih. Kita lihat yang B, Congress ini someone, passed. Jadi ini pasti bukan ya. Kemudian the legislation to pass by Congress. Kalau ada by gini, pasti ini adalah kalimat passive voice. Ya, ini nggak memenuhi sebagai get someone to verb 1, karena kalau ini by ini harusnya ini menjadi verb 3 gitu. Saya belum ya memberikan materi tentang ini ya, tentang passive voice ya. Kemudian
yang D, the legislation that Congress passing. Ya, jadi bukan. Ya, ini kan ini ya. The legislation ini harusnya something. Jadi jawaban yang memungkinkan, ya jawaban yang benar adalah A. Oke. Lanjut ke soal yang tadi berikutnya. In order to receive full reimbursement for jewelry that might be stolen, the owner must get all pieces appraised. Oke, tadi kita mengulang bahwa kita ngomongin apa nih? Get all pieces. All pieces ini berarti something, ya. Something plus verb 3. Oke. Something plus verb 3. Ya, jadi yang salah ini harusnya adalah appraised. Oke. Nih ya. Ya, kita cek juga ya to receive-nya benar nggak nih? Ya, to selalu diikuti oleh verb 1 aturannya. To selalu diikuti oleh verb 1. Nggak ada to plus verb 3, verb 2 itu nggak ada. Jadi to selalu verb 1. Kemudian might be stolen. Ya, ini might ini dari kata may ya. Jadi aturannya ini kayak should would nih. Nggak ada should would kemudian stole gitu, nggak ada. Masih ingat kan aturan should would? Ya, should would itu selalu ya, should, would atau would itu selalu diikuti oleh be verb 3. Oke. Jadi karena might ini berasal dari may kemudian berubah menjadi might, maka diikuti oleh be plus verb 3. Jadi si be stolen ini juga benar. Tadi to receive benar ya, be stolen juga benar. Kemudian all pieces yang ngomongin dalam jumlah banyak, jadi pieces juga benar. Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini penjelasannya causative get. Nanti insya Allah saya share ya PDF-nya di YouTube komunitas. Kalau teman-teman masih bingung di YouTube komunitas itu apa, jadi teman-teman boleh klik profil YouTube ini, kemudian teman-teman klik di bagian komunitas, kan ada ini tuh, ada beranda, kemudian video, playlist, komunitas ya kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman cek di komunitasnya. Teman-teman juga bisa cek di playlist untuk memudahkan teman-teman nonton di bagian apa yang mau teman-teman tonton ya. Kemudian soal selanjutnya, rhododendrons would rather blank 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 in shady places and should would azaleas. A, to grow, B, growing, C, ground, D, grow. The Amish people, descended from the Germans and Swiss, would rather using horses than machines for transportation and farm work because they believe that a simple life keeps them closer to God. A, using, B, then, C, farm work, D, closer. Ya, dari dua soal ini, teman-teman, dari soal ini dan ini, teman-teman pasti tahu lagi ngomongin apa. Ada satu kata kunci yang sama, apa? Ya, would rather. Ya, would rather, ya. Teman-teman pasti masih ingat tuh pelajaran SMP ya, ada would rather than, gitu. Nah, tapi kita lagi nggak ngomongin would rather than-nya, kita lagi ngomongin would rather-nya aja. Oke, jadi dalam preference would rather ini digunakan untuk memilih mana yang lebih disukain, tapi nggak, yang kali ini kita omongin nggak lagi membandingkan dengan penambahan kata than ya, tapi would rather ini ada aturannya. Would rather ini selalu diikuti dengan verb 1 ya. Jadi kalau misalnya kalimat negatifnya ya berarti would rather plus not plus verb 1. Itu contohnya I would rather drive. Itu lagi ngomongin aku lebih suka drive, tapi nggak ada membandingkan, nggak ada than-nya.
Kalau misalnya aku nggak lebih suka mengemudi, I would rather not drive gitu. Aku lebih nggak suka mengemudi, tapi nggak lagi membandingkan dengan apa gitu. Jadi selalu would rather itu diikuti dengan verb one. Kita cari verb one. Verb one-nya adalah grow ya. Jadi nggak perlu pakai to, nggak perlu pakai verb in, nggak perlu verb three. Jadi langsung aja would rather itu verb one. Oke. Kemudian soal berikutnya, the Amish people descendant from the Germans and Swiss would rather lebih memilih using horses, pakai kuda daripada mesin untuk transportasi dan pekerjaan pertanian, karena mereka percaya bahwa simple life itu akan menjaga mereka lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Ini coba kita, ya sebenarnya sudah kelihatan ya dari sini, karena kita lagi ngebahas would rather selalu diikuti oleh verb one. Jadi harusnya using ini harusnya adalah use. Oke. Tapi nggak ada masalah, kita cek satu-satu. Ya kita sudah tahu ya jawabannya using. Kemudian ini then-nya salah nggak? Ya nggak, karena ini lagi ngomongin would rather, lebih suka pakai horses daripada mesin. Ya berarti ini benar dong then-nya. Oke. Kemudian farm work ini kalau pakai aturan paralel seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, teman-teman boleh cek ya. Mohon maaf ya, saya suka kalau ngomong tuh suka kebolak-balik. Teman-teman boleh cek di video sebelumnya, kita ngomongin paralel. Jadi karena ini transportation, cuma ini aja transportation aja ya, maka ini farm work ini paralel ya dengan transportation ya, ini dihubungkan dengan N. Kalau misalnya ini transportating ya ini farming gitu. Ini berarti paralel gitu, dan ini benar ya karena farm dan transportation. Jadi kalau ini tadi misalnya transportation and farming work ya ini salah, harusnya farm aja. Tapi kalau ini transportating, ini farm work ya, farm worknya salah, harusnya farming gitu. Kemudian closer ya benar ya, ini maksudnya lebih dekat dengan Tuhan gitu. Ya jawabannya adalah using. Oke, soal selanjutnya ya ini adalah preference dari would rather. Nanti soalnya bisa saya share ya. Oke, ke soal berikutnya. A perennial is blank for more than 2 years, such as trees and shrubs. A. Any plant that it continues to grow. B. Any plant it continuing to grow. C. Any plant that continues to grow. D. Any plant continuing growth. Advertising, it provides most of the income for magazines, newspapers, radio, and television in the United States today. A. It. B. Provides. C. Most of the income. D. In the United States. Ya ini lagi ngomongin perennial ini. Maksudnya pengertian dari perennial adalah tumbuhan apapun itu yang dapat terus tumbuh lebih dari 2 tahun, seperti ya ini lagi ngomongin ini ada beberapa peraturan nih dalam bahasa Inggris yang sebenarnya ini bukan kunci jawabannya, tapi nggak apa-apa kita bahas ya. Such as ini selalu ditambah dengan contoh yang sejenis. Jadi ini ngomongin such as nih, such as trees and shrubs, si pohon-pohon dan semak belukar gitu. Jadi kembali lagi ke soal ini, perennial itu adalah tumbuhan apapun yang dapat terus tumbuh secara kontinu lebih dari 2 tahun, seperti pohon-pohon dan semak belukar. Ya. Di konteks ini kita lagi ngomongin apa sih? Ya ngomongin fakta aja. Balik lagi ya ke
peraturan yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan. Ya kalau ngomongin fakta nggak perlu ada verb 3, nggak perlu ada verb 2, nggak perlu ada verb ing. Ya sudah, datar-datar aja semuanya. Ini soalnya seperti soal nomor 1 tadi ya. Datar semuanya berarti yang A, any plant that it continues to grow. Oke, ini biasa-biasa aja, nggak ada verb ing, nggak ada verb 3, nggak ada verb 2, ini hanya ada es aja sebagai penyebutan bahwa yang dimaksud adalah perennialnya ya. To grow. Oke, bisa menjadi alternatif pilihan. Kita lihat yang B, ini plant it continuing. Oke, continuing ya, ini jelas bukan. Yang C, ini plant that continues to grow. Oke, jadi pilihan jawaban yang benar ya, karena nggak ada apa-apa. Ini plant continuing growth. Ini ada verb ing, jadi bukan. Ya, jawabannya jadi C atau A ya. Kita kembali lagi ke klausa. Ngomongin klausa seperti yang pertemuan kemarin sudah kita bahas. Kalau ngomongin klausa, nggak boleh ada yang namanya pemborosan. Mana nih yang termasuk pemborosan? It. Jadi kalau sudah ngomongin perennial, ini ya sudah adalah tumbuhan yang dapat yang dapat continue untuk tumbuh lebih dari 2 tahun. Nggak perlu pakai it lagi, karena kalau it lagi berarti dia klausa yang berdiri sendiri dan itu merupakan pemborosan. Jadi yang benar adalah C. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah redundasi. Itu adalah redundation ya. Di definisinya itu sebagai penggunaan 2 kata atau lebih yang mengatakan hal yang sama. Jadi nggak perlu it lagi untuk mengatakan perennial. Ya sudah, that aja cukup. Nggak perlu that it ya. Terus selain ini contohnya Steve, he plans to go into business with his father. Steve, dia berencana untuk pergi ke bisnis dengan ayahnya. Nggak perlu lagi Steve, he plans, nggak perlu. Langsung aja Steve plans to go into business with his father. Ya sudah, bahwa si Steve itu berencana untuk pergi bisnis bersama ayahnya gitu. Kayak my teacher, he said, bukan guruku, dia bilang, nggak gitu, bilang aja my teacher said, guruku bilang, gitu aja. Jadi nggak ada redundationnya. Oke, soal selanjutnya, nah ini langsung nih ketahuan. Advertising, it provides most of the income for magazines, newspaper, radio, and television in the United States today. Ya, ini kayaknya ini salah deh, today-nya kayaknya nggak masuk ke underline ya. Yang underline in the United States. Oke. In the United States benar nggak? Ya benar. In ini menyatakan tempat. Ini sudah dibahas belum ya? Tentang in, on, dan at. Kalau belum dibahas, semoga di video berikutnya ya. Kemudian provides ini lagi ngomongin advertising. Advertising ini mewakili it ya. It, she, he, ininya ada verbnya itu ada s or es. Ya, ini provides, ini benar ya. Most of ya, most of ya, ini benar ya, karena dia menyatakan yang paling ya, income paling banyak ya untuk magazine, newspaper, radio, dan television. Ya, ini ada today. Today ini nggak underline ya, jadi today-nya pasti benar. Kalau ada today berarti tenses-nya adalah present tense ya, ini menganut verb 1 s or es, nggak perlu ada to be. Nah, ini ada it nih tiba-tiba nongol ya, ini yang tadi dimaksud sebagai redunder. Redunder itu pemborosan kata kayak tadi. My father, he said, atau my teacher, she said, nggak perlu gitu. Tapi langsung aja my father said, my teacher say. Jadi ini advertising provides, bukan advertising it provides. Jadi yang salah adalah it. It ini sebagai redunder. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Like humans, zoo animals must have a dentist blank their teeth. Most presidential candidates have their names printed on the ballot in the New
Hampshire primary election because it is customarily the first one in the nation, and winning it can give them a good chance to be nominated by their parties. Oke, kalau dari sini paham nggak kita lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin kausa have. Oke, must have. Ini sama aja dengan kausa get tadi. Kalau have, aturannya have plus have plus someone, dia verb 1. Kalau have plus something, dia verb 3. Oke. Dentist itu maksudnya dokter gigi. Dokter gigi ini someone atau something? Someone. Jadi verbnya adalah verb 1, fill. Oke. Kemudian ini have their names. Oke. Their names. Kita lagi ngomongin names ya, bukan their-nya tapi names-nya. Names-nya ini adalah something harusnya dengan verb 3. Ya, ini harusnya printed. Oke, printed on the ballot. Oke, harusnya printed. Jadi ini ya yang benar ya. The first one benar, it is customarily. Benar, ini kayak kemarin ya yang berakhiran li. Atau adverbs of manner ya. Nanti kita bahas tentang kemarin kita sudah bahas ya tentang adverb of manner. Ini customarily sebagai adverb of manner. Oke. Soal selanjutnya. Nah, ini contohnya ini ya. Causative have. Nah, ini bisa menggunakan had. Had a tooth filled gitu. Had your temperature taken. Mau dia have maupun had, dia sama-sama masuk ke dalam kategori causative have. Jadi kalau temperature ini kan something ya, jadi verb 3. Kemudian tooth ini juga something, jadi filled ini verb 3. Kemudian lawyer ini someone, jadi headnya hatching. Kemudian beautician juga someone, jadi headnya had do. Oke. Baik, itu tadi soal-soal yang bisa kita bahas pada kesempatan video kali ini. Nantikan terus ya video-video berikutnya, dan teman-teman boleh komen di kolom komentar apa saja yang perlu diperbaiki dari video ini, dan kalau punya soal-soal boleh email ya ke email saya untuk kita bahas. Dan kalau teman-teman ada masukan kurangnya di mana di video ini atau pingin bahas apa di video berikutnya, boleh komen di kolom komentar ya. Seperti biasa, saya doakan kepada teman-teman untuk terus dimudahkan jalannya seperti apa yang didoakan, diusahakan, dicita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.